Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, pada saat kita berada dalam keadaan terdesak untuk mencari jalan keluar dari masalah hidup, ada kalanya godaan datang yang menawarkan solusi yang cepat akan masalah yang kita hadapi. Baik itu dari pemikiran diri kita sendiri atau dari saran orang lain. Apabila hal ini dilakukan yang melanggar perintah Tuhan, maka kita berdosa saudara di hadapan Allah. Dan hal ini akan membawa resiko yang tidak baik bagi diri kita. Saudara, dalam keadaan tersebut janganlah kita lupa untuk berdoa, meminta petunjuk Tuhan, gantungkan harapan kita pada kuasa-Nya dan bukan pada kemampuan kita sendiri. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Matius 4 ayat 1 sampai 11 tentang pencobaan iblis pada Yesus di padang gurun. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara seiman, bacaan ini jelas menggambarkan bagaimana iblis mencobai Yesus. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bacaan ini untuk membangun iman kita. Kita dapat melihat bahwa akhir dari pencobaan ini adalah kemenangan Yesus Kristus terhadap iblis. Saudara, iblis akan terus menggoda atau mencobai iman kita, orang-orang percaya. Dan pada saat kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus Kristus, maka kita akan tergoda dan jatuh. Sekecil apapun godaan iblis, hal ini akan dapat menghancurkan iman dan kehidupan seseorang apabila ia tidak bergantung pada kuasa Tuhan seutuhnya. Alkitab menuliskan pada saat Yesus dibaptis di sungai Yordan, disitulah suara Tuhan dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Segera setelah itu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Perlu diingat saudara bahwa konfrontasi atau peperangan langsung dengan iblis ini terjadi sebelum Yesus memulai pekerjaan dan pelayanannya di dunia ini. Di saat itu dia baru saja selesai dibaptis dan diikrarkan dari sorga sebagai anak Allah
yang dikasihi Allah Bapa di sorga. Lalu apakah tujuan Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun, saudara? Tidak lain adalah bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa Yesus dapat mengalahkan kuasa iblis, membuktikan kemenangannya terhadap iblis sebelum dia memasuki masa pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus akan terus dicobai atau digoda oleh iblis, namun dia tidak pernah tergoda dan berdosa, seperti yang dituliskan di ayat berikut. Ibrani 4 ayat 15 tertulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, selama 40 hari dan 40 malam Tuhan Yesus berpuasa dan berdoa di padang gurun, bersekutu dengan Allah Bapa dan Roh. Disitulah dia menyiapkan dirinya untuk menjalani tugas-tugas yang telah direncanakan Allah. Allah Bapa telah menganugerahkan kuasa supernatural yang dapat membuatnya bertahan kuat selama berpuasa. Di pasal ini dinyatakan ada 3 macam pencobaan yang iblis katakan kepada Yesus, yang hanya dapat ditujukan kepadanya sebagai anak Allah, karena dia memiliki kuasa supernatural, kuasa Roh Allah. Yang pertama, iblis mencobai Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Yang kedua, iblis mencobai Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Dan yang ketiga, iblis mencobai Yesus untuk memberikannya kekayaan dan kemegahan serta kuasa di dunia ini apabila dia mau menyembah iblis. Saudaraku seiman, semua ini adalah pencobaan terhadap kuasa Yesus Kristus sebagai anak Allah, diawali dengan kalimat, "Jika engkau anak Allah." Saya yakin ini bukanlah pencobaan untuk menanamkan keraguan diri Yesus Kristus sebagai anak Allah, namun untuk membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Dalam artian, iblis menantang Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah, walaupun iblis sudah mengetahui benar bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara seiman, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bergantung pada Allah setiap waktu. Kita harus tetap memusatkan pikiran dan hati kita pada kuasa Yesus. Kita harus terus berjaga-jaga, saudara, agar tidak jatuh dalam godaan dan cobaan yang akan membawa kehancuran. Godaan iblis akan datang setiap waktu, bukan hanya pada saat kita lemah, namun juga pada saat kita kuat. Dengan karunia rohani dan keahlian yang Tuhan berikan, di mana kita merasa mampu dan berkuasa atas hidup kita, segala kemajuan dan kesuksesan yang telah dicapai bisa menjadi hal-hal yang membuat kita jatuh. Sebagai contoh, mungkin kita tergoda karena merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih berhasil dari orang lain dalam pelayanan pada Tuhan dan gereja, merasa lebih mampu dan pintar dari orang lain. Iblis pun seringkali mencobai iman orang percaya dengan menanamkan keraguan akan identitas diri mereka di hadapan Allah. Sebagai contoh, apakah kita ragu bahwa Tuhan Allah benar-benar mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mengangkat kita untuk menjadi anak-anak Allah dalam kerajaan terang-Nya? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga, berpegang teguh akan janji-janji Allah dalam Kristus, dan terus bergantung pada kuasa Allah setiap waktu. Saudara, minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran Alkitab ini dengan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana sikap dan jawaban Yesus terhadap iblis. Dan untuk sekarang ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang maha suci dan penuh kasih, kembali kami datang padamu Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk mempelajari firman suci-Mu yang menguatkan iman kami.
Kami percaya akan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, Bapa. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari pagi ini tidak mudah terlupakan dan dapat membangun terus harapan dan kasih kami padamu, ya Allah. Menyadari terus akan kebaikan dan kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, di dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang agung, kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Alkitab pagi ini. Kalau pelajaran ini memberkati saudara, mohon share dengan orang lain. Saya Nini Brady dan Suara di Bukit berdoa agar kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara dan keluarga. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih.